Sikro Miler. Kula nuwun sedayanipun, Sigro Miler kembali hadir. Saya akan menemani sederek sekalian untuk muter-muter melihat-lihat alun-alun utara dan alun-alun selatan Jogja di awal bulan Juli tahun 2022 ini. Mungkin belum banyak yang tahu jika alun-alun utara Jogja sedang menuju wajah baru. Sejak 3 April 2022 atau 3 bulan yang lalu, Keraton Jogja mengganti pasir alun-alun utara untuk pemuliaan. Pasir tersebut diambil dari tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri jalan atau sebelah selatan jalan. Ini adalah alun-alun utara Jogja yang sedang dalam proses pemuliaan dengan mengganti pasir. Itu yang terlihat dari kejauhan adalah pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sepertinya proses penggantian pasir sudah hampir rampung. Tinggal bagian selatan alun-alun utara. Kini alun-alun utara berpagar besi di semua sisi barat, utara, dan juga timur. Alasan kenapa dipagar besi adalah bahwa alun-alun utara sebenarnya merupakan simbol sederhana atas tahta untuk rakyat Jogja. Pembangunan pagar tersebut dilakukan sebagai tujuan mengembalikan autentisitas atau wujud asli objek budaya tersebut. Ngerso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono K10 nate ngendika, jika alun-alun lor atau alun-alun utara ini dulunya memang berpagar. Tidak hanya alun-alun utara saja, namun tembok mau masuk Rotowijayan dulunya ada pintu gerbang semua. Jika diperhatikan, hanya bagian yang menghadap pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tidak berpagar besi. Mungkin seiring perkembangan zaman, alun-alun utara menjadi salah satu pusat keramaian. Jadi agar lebih tertata, berpusat langsung ke pagelaran Kraton, sehingga rakyat bisa lebih dekat dengan rajanya. Ini saya berada di sebelah barat alun-alun lor. Nampak bagian barat masih dalam proses pemberian pasir. Itu pintu masuk pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu dibuka juga untuk publik kok. Jadi, bagi para pengunjung yang mungkin masih ada yang belum tahu, jika berkunjung ke Kraton Jogja, monggo kunjungi juga pagelaran atau Siti Hinggil Lor. Nah, itu sebelah kiri jalan adalah bagian lain dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya Kemandungan Lor atau Keben. Kenapa dinamakan Keben? Karena di halamannya ditanami pohon keben. Lebih lengkapnya silakan berkunjung ke Kraton Jogja. Lanjut menuju alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Ini sekarang saya berada di Jalan Rotowijayan ya. Di sini terkenal dengan batiknya. Jika ingin berbelanja batik, mampir saja ke Jalan Rotowijayan, tepatnya sebelah barat Kraton Jogja. Lihat kanan dan kiri jalan, isinya batik semua. Sudah sampai di pertigaan, kita belok kiri. Nah, jalan ini namanya Jalan Ngasem. Bisa dilihat itu yang ada di depan adalah Pasar Ngasem. Perhatikan juga baik-baik, bangunan yang seperti terlihat rusak, itu namanya Pulo Cemeti. Pulo Cemeti itu bagian dari Taman Sari Jogja.
Dulu pasar Ngasem ini gado-gado, jadi pasar tradisional campur aduk dengan pasar hewan. Namun kini pasar hewannya sudah direlokasi di daerah Jalan Bantul, tidak jauh dari perempatan Dongkelan, namanya pasti Pasar Satwa dan Tanaman Hias. Satwanya ada di kanan jalan, tanaman hias ada di kiri jalan. Oke, ini pertigaannya. Kalau ke barat atau ke kanan itu ke arah Jalan Kadipaten Kidul, namun kita ke arah kiri. Nah, ini ada pertigaan lagi, dan di tengahnya ada pohon beringin. Itu kalau lurus ke arah Magangan, pintu masuk gerbang selatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita mau ke alun-alun selatan, jadi belok kanan. Sepanjang jalan ini namanya Jalan Taman. Komplek wisata Taman Sari ada di sebelah barat, sebelah kanan. Ini pintu masuknya. Mungkin belum ada yang tahu, sekarang di sini jalurnya satu arah, mungkin untuk mengurangi kemacetan. Jalur satu arahnya dari utara ke selatan. Coba perhatikan, itu Mamake Jogja, sempat hit di tahun 2017-an. Itu yang punya Saskia Adiameka, istri sutradara kondang Hanung Bramantyo. Setelah pertigaan tadi kita belok kiri, sudah nampak itu dari jauh alun-alun selatan Jogja. Oke, akhirnya sampai juga di alun-alun kidul. Karena satu arah jadi kita ke arah kiri. Kondisi pagi di hari biasa alun-alun kidul nampak sepi. Bisa dilihat, kiri jalan ini adalah Siti Hinggil Kidul atau Tanah yang Tinggi. Sekarang Siti Hinggil Kidul juga dikenal dengan nama Sasono Hinggil. Oke, mari kita muter alun-alun kidul. Alun-alun kidul ini bagian selatan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Alun-alun kidul ini dinamakan pula sebagai Pengkeran. Pengkeran itu dari kata pengker. Itu basa Kromo ya, yang artinya belakang. Alun-alun kidul ini dikelilingi oleh tembok persegi yang memiliki 5 gapura. 1 buah ada di sisi selatan serta di sisi timur, dan di sisi barat masing-masing 2 buah. Di selang gapura utara dan selatan sisi barat terdapat gajahan, sebuah kandang yang digunakan untuk memelihara gajah milik sultan. Perhatikan di sisi kiri, itu kandang gajah milik sultan. Dulu di pertigaan ini ada namanya Cilok Gajahan. Entah kenapa selalu antri, padahal ada di depan kandang gajah. Sekarang Cilok Gajahan sudah tidak di situ lagi, namun bagi yang penasaran bisa datang langsung ke pusatnya, yaitu di Jalan Kadipaten Kulon, kalau nggak salah tuh nomor 97. Di alun-alun kidul ada 2 pasang pohon beringin, sepasang di tengah alun-alun yang dinamakan Supit Urang, dan sepasang lagi di kanan kiri gapura sisi selatan yang dinamakan Wok. Itu dari kata bewok atau jenggot. Oke, sepertinya sampai di sini dulu saya menemani sederek sekalian muter-muter alun-alun Jogja, dari alun-alun lor hingga alun-alun kidul. Saya undur diri, sampai ketemu lagi. Matur nuwun.